Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'la idza shi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah untuk pertemuan pertama hari ini. Kita akan sama-sama menelusuri kehidupan dari seorang sahabat mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana kehidupan sahabat ini dari nama sampai hal-hal yang berkaitan dengan beliau, banyak sekali di antara kaum muslimin itu yang bahkan tidak mengetahui nama asli daripada sahabat ini. Yang diketahui hanya beliau ini namanya Abu Bakar As-Siddiq, padahal beliau ini tidak bernama Abu Bakar, tapi memiliki nama, kunyah dan laqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu ta'ala wa nafa'ana fi daril ilal qalb. Abu Bakar As-Siddiq ismuhu wa laqabuhu wa kunyatuhu. Kalau kita berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama yang harus kita bahas adalah tentang nama beliau. Tentang nama beliau ini ada dua versi. Yang pertama adalah pendapat dari ahli nasab, dan yang kedua adalah pendapat dari ahli hadis. Pendapat ahli nasab menyatakan bahwasanya ismuhu Abdullah wa luqiba bi'atiqi bis-Siddiq wa kunyatuhu Abu Bakar. Nama beliau menurut ahli nasab adalah Abdullah. Itu adalah nama beliau ketika beliau sudah masuk Islam. Sebelum beliau masuk Islam diberi nama Abdul Ka'bah. Abdullah sebelumnya nama beliau adalah Abdul Ka'bah. Kemudian diberikan gelaran atau panggilan dengan Atiq. Atiq, dan mendapatkan laqab As-Siddiq serta nama kunyah Abu Bakar. Nah, di situ orang Arab itu punya tiga nama, tiga panggilan. Kalau kita belajar di ilmu nahwu, ada namanya isim, kunyah, dan laqab. Isim ini nama yang diberikan orang tua. Kunyah adalah panggilan yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Janda, kunyah. Laqab atau gelar As-Siddiq, orang yang bisa dipercaya. Nah, menurut ahli hadis, beliau ini
namanya adalah Atik, bukan Abdullah. Jadi ada dua versi. Versi pertama mengatakan bahwasanya namanya Abdullah dan sebelumnya adalah Abdul Ka'bah. Versi kedua adalah nama beliau adalah Atik. Nama ini Abu Bakar adalah panggilan yang disampaikan bahkan sebelum Islam. Jadi orang-orang memanggil dari dulu beliau dengan panggilan Abu Bakar. Nah, apa itu Abu Bakar? Abu tadi adalah kunyah, panggilan yang dimulai dengan kalimat Abu atau Umun. Bakar ini ada versi sebelum Islam dan ada versi setelah Islam. Bakar ini adalah onta yang masih muda. Jadi orang-orang Arab itu memberikan panggilan terkadang sesuai dengan sifat. Onta muda itu kuat, cerdas, gagah, maka dipanggillah dia Bakar, Abu Bakar. Versi setelah Islam disebutkan bahwa saya dipanggil Bakar, artinya adalah bersegera. Abu yang Bakar bersegera, artinya orang yang bersegera dalam memenuhi panggilan Islam. Maka dipanggil Abu. Abu ini bisa kita terjemahkan dengan kalimat yang memiliki, zu. Jadi bukan bapak. Kok namanya namanya Abu Bapak Bakar? Apakah anaknya adalah Bakar? Tidak. Anak beliau Abdullah, tapi dipanggil dengan Abu Bakar, Bapak Bakar, orang yang bersegera. Tapi kalau versi yang paling kuat mengatakan bahwasanya Bakar ini adalah bermakna onta yang masih muda. Adapun laqab, dari sisi laqab dipanggil dengan As-Siddiq. Versi yang berkembang mengatakan bahwasanya As-Siddiq itu adalah gelar beliau yang turun dari langit. Artinya apa? Pada saat beliau diberikan julukan As-Siddiq, orang yang percaya, orang yang dapat dipercaya, adalah gelaran yang diberikan kepada Abu Bakar yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada saat terjadinya Isra dan Mi'raj. Dikarenakan saat itu Abu Jahal pagi-pagi ketika Rasulullah datang duduk di dekat Ka'bah, Abu Jahal datang dan bertanya, "Ya Muhammad, ada berita apa lagi hari ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Aku semalam diberangkatkan Allah dari Makkah ke Yerusalem, dari Yerusalem naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Makkah menjelang subuh." Maka Abu Jahal mengatakan, "Wah, ini berita besar ini. Apakah boleh aku sebarkan?" Ini sebenarnya kalimat ejekan. Kata Nabi, "Silakan." Maka Abu Jahal langsung menemui Abu Bakar, karena saat itu pendukung utama Nabi adalah Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tidak percaya, otomatis yang lain juga kemungkinan tidak percaya. Tapi begitu Abu Jahal datang menemui Abu Bakar, Abu Bakar menjawab, "Datangnya berita dari langit saja aku percaya, apalagi kalau disamperin, lebih percaya lagi. Berita yang sekejap saja sudah datang aku percaya, apalagi membutuhkan waktu sampai semalaman, lebih bisa dipercaya." Maka
Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh malaikat Jibril pada saat Nabi sendiri sebenarnya ragu untuk menyampaikan berita tersebut, karena yakin siapapun Rasulullah yakin tidak akan percaya dengan kisah tersebut. Lawang perjalanan aja dari kota Mekah ke Yerusalem membutuhkan waktu sampai sebulan, ini kok dalam waktu 1 malam, situ saja sudah gak percaya. Tapi malaikat Jibril sudah menyampaikan bahwasanya nanti Abu Bakar yang akan mempercayainya, karena dia adalah as-siddiq, orang yang percaya. Ini versi Islamnya. Tapi ternyata gelar as-siddiq ini sudah ada di masa jahiliyah. Jadi Abu Bakar itu mendapatkan gelar as-siddiq bahkan sebelum Islam. Mengapa? Karena pada saat itu beliau adalah salah satu di antara orang-orang yang dipercaya untuk memegang, yaitu memegang diat. Jadi kalau seandainya terjadi pembunuhan, maka harta itu dikumpulkan dulu sebelum dibagikan. Nah, orang yang dipercayai untuk memegang harta tersebut adalah salah satunya Abu Bakar, sehingga beliau itu dikenal di kalangan kaumnya dengan panggilan ataupun dengan gelar as-siddiq, orang yang bisa dipercaya. Jadi ini Abu Bakar itu memang sudah memiliki sifat tersebut bukan hanya pada saat beliau masuk Islam, tapi sudah amanah dari sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dari segi nasab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nasabnya adalah yang pertama Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Utsman ini bapak beliau sering dipanggil dengan Abu Quhafah. Jadi dipanggil Abu Quhafah. Nama asli beliau adalah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bihar bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab dari ayah beliau. Dari sebelah ibunya adalah Ummul Khair Salma bintu Sakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nah, kalau kita lihat dari nasab ini, ibu daripada Abu Bakar ini masih sepupuan dengan ayahnya. Jadi masih keluarga dekat daripada ayahnya. Dan ini biasa kalau di Timur Tengah itu menikah dengan sepupu sendiri itu biasa. Adapun nasab beliau, kalau kita lihat dari sisi nasab tadi, bertemu dengan Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab. Jadi masih ada garis keturunan kakek dengan Rasulullah ketemunya di Murrah. Nah, adapun bapak beliau Abu Quhafah ini Utsman bin Amir dan ibunya
Aminah bintu Abdul Uzza al-Adawiyah adalah seorang sahabat Rasulullah yang masuk ke dalam agama Islam pada saat Fathul Makkah. Jadi meskipun Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, tapi ayah beliau harus menunggu sampai 20 tahun untuk mengikuti jejak anak beliau. Jadi Abu Quhafah itu tidak masuk Islam kecuali setelah terjadinya Fathul Makkah. Pada saat Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah dan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar membawa semua hartanya yang berjumlah sekitar 6.000 dirham. Ini untuk apa? Untuk membiayai perjalanan dan kehidupan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dan nantinya di Madinah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar itu adalah seorang sahabat yang jauh lebih mementingkan Rasulullah dibandingkan bahkan keluarganya sendiri. Dan ini dipahami oleh keluarga beliau, bahkan didukung. Hanya saja ayah beliau Abu Quhafah ini sempat mempertanyakan hal tersebut. Asma binti Abi Bakar mengatakan bahwasanya pada saat ayah beliau berangkat ke kota Madinah dengan membawa semua hartanya, membawa semua simpanannya, saat itu Abu Quhafah bertanya, "Wahai Asma, apakah Abu Bakar meninggalkan kepada kalian peninggalan?" Atau dia tahu bahwasanya Abu Bakar ini membawa seluruh hartanya, sementara di Mekah masih ada anak-anaknya, masih ada ayahnya. Maka Asma bilang, "Tidak, wahai kakek, Abu Bakar atau ayahku itu masih menyisakan harta yang banyak untuk kita di sini." Maka ia mengambil kantong harta tempat biasa Abu Bakar meletakkan hartanya. Lalu Abu Quhafah ini sudah buta, matanya sudah buta, tidak bisa melihat. Tangannya Abu Quhafah itu disentuhkan ke kantong harta tersebut. Pada saat Abu Quhafah memegang dan di dalamnya diisi dengan kerikil, oh, uangnya masih banyak. Inilah, nggak apa-apa. Kata Asma, "Demi Allah, ayahku tidak meninggalkan satu dirham pun, tapi aku ingin jangan sampai nanti orang tua ini ngoceh-ngoceh. Jadi biarin aja." Nah, pada saat Fathul Makkah, Rasulullah SAW memasuki kota Makkah tanpa ada perlawanan yang berarti dari orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy. Pada saat sudah terkumpul para sahabat di depan Ka'bah dan terjadi penghancuran terhadap patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah, yang nanti akan kita bahas pada saat Fathul Makkah di kajian Ahad. Di situ Abu Bakar kemudian pamit ke Rasulullah kembali ke rumahnya. Jadi Abu Quhafah ini tidak ikut hijrah karena dia sendiri belum masuk Islam saat itu. Lalu Abu Bakar meminta kepada ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam dan mendeklarasikan keislamannya di hadapan Rasulullah. Lalu oleh Abu Bakar
ayahnya itu dituntun, yang udah nggak bisa lihat, dituntun dibawa menemui Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat Abu Quhafah ini datang dengan dituntun oleh anaknya Abu Bakar, Rasulullah berdiri lalu mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa harus diantar? Biarkan kami yang menemui. Ini adab Rasulullah. Kenapa harus repot-repot diantar, menyusahkan beliau? Biarlah kami yang datang menemui beliau. Tapi apa kata Abu Bakar? La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, beliaulah yang harus menghadap engkau. Maka hari itu masuklah Abu Quhafah ke dalam agama Islam. Pada saat beliau datang masuk ke dalam agama Islam, rambut beliau itu sudah putih semua karena sudah sangat tua sekali. Maka Rasulullah mengatakan, ubahlah warna rambutnya dan jauhi warna hitam. Jadi sunnah Pak ya, sunnah kalau rambut kita sudah putih semua penuh dengan uban, itu disunnahkan untuk diwarnai, tapi nggak boleh warna hitam. Kalau usia sudah tua, rambut sudah uban semua, jangan warna hitam. Itu kayak nggak tahu diri. Warna hitam. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Anak-anak muda mewarnai rambutnya dengan warna kuning, warna merah. Jadi kadang-kadang kalau kita ngikutin sirah itu bingung, kenapa ada orang tua mukanya masih muda. Jadi adik-adik santri gak keren itu. Kalian mewarnai rambut kalian dikuning-kuningkan, dimerah-merahkan, gak keren. Kita ngelihatnya kayak Masya Allah, udah kecil tapi udah tua ternyata. Kecil-kecil udah tua, bukan keren. Karena warna rambut dikuningkan atau dimerah-merahkan itu sebenarnya warna untuk orang, kalian yang jawabnya, orang tua. Jadi kalau kalian nanti pulang liburan kemudian gaya-gaya lebaran rambutnya dikuning-kuningkan, kalian sudah tua. Jadi biarkanlah warnanya sesuai dengan warna umur. Kalau masih muda, warnanya warna hitam. Kalau sudah tua, jauhi warna hitam. Kecuali kalau dalam kondisi perang, pasukan perang. Nah, di situ Rasulullah perintahkan pakai warna hitam, biar musuh-musuh Islam menganggap, oh, pasukan Islam mudah-mudah. Hanya perang saja, perang beneran, bukan tawuran. Oh, kita mau tawuran ini, warnanya hitam-hitam kan? Jangan, itu bukan perang, itu mati konyol itu. Nah, ini kisah Islamnya Abu Quhafah. Jadi diislamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian Abu Quhafah ini tidak ikut ke Madinah, dia tetap berada di Makkah karena memang tidak memungkinkan lagi baginya untuk tinggal atau hijrah ke Madinah. Maka pada saat ia mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik sebagai khalifah, Abu Quhafah ini merasa gelisah. Mengapa? Karena walau bagaimanapun urusan kekuasaan itu adalah urusan yang besar.
dan banyak orang-orang di masa itu juga mengincar kekuasaan. Maka pada saat itu ia bertanya, pada saat Rasulullah wafat, gempar kota Mekah, maka Abu Quhafa bertanya-tanya karena orang-orang pada ribut, pada menangis di luar. Ada apa? Dikatakan kepadanya, wahai Abu Quhafa, Rasulullah telah wafat. Maka Abu Quhafa kemudian bertanya lagi, lalu siapa yang menggantikan beliau? Ini pemahaman mereka bahwasanya harus ada yang menggantikan peran beliau, dalam hal ini kekuasaan dan lain sebagainya. Maka orang-orang mengatakan anakmu Abu Bakar yang ditunjuk sebagai pengganti atau khalifah daripada Rasulullah. Abu Quhafa diam. Lalu dia bertanya, lalu bagaimana dengan orang-orang daripada kabilah Abdi Manaf dan Bani Mughirah? Mereka ini orang-orang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang punya peran, dan banyak sekali di antara mereka yang menjadi sahabat Rasulullah. Maka orang-orang mengatakan mereka telah bersepakat untuk mengangkat anakmu sebagai khalifah Rasulullah. Maka Abu Quhafa barulah diam. Nah, dan mengatakan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang sudah Allah putuskan maka akan terjadi, dan apa yang Allah tahan tidak akan mungkin diberikan. Maka pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah dilantik, maka beliau memimpin ibadah umrah dari Madinah menuju kota Makkah. Maka pada saat Abu Bakar sampai ke kota Makkah, beliau pulang ke rumahnya. Lalu Abu Quhafa yang diberitahu, Abu Quhafa anakmu telah datang. Maka Abu Quhafa ini berdiri sebagai tradisi menghormati ketika seorang yang memiliki satu kelebihan itu untuk penghormatan. Jadi penghormatan terhadap orang yang memiliki kelebihan dengan cara berdiri itu sebenarnya satu tradisi yang bahkan sudah disetujui Rasulullah, bukan bentuk ghulu. Dalilnya adalah ketika Sa'ad bin Zaid datang, dan beliau adalah pemimpin daripada Ansar, datang menemui Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kumu li sayyidikum, berdirilah sambut pemimpin kalian. Nah, ini jadi bentuk seperti ini bukan suatu tradisi yang dianggap berdosa, tidak. Ini adalah tradisi yang Rasulullah sendiri itu tidak melarang, bahkan menganjurkan. Jadi kalau ada ulama yang datang, kiai yang datang, masuk ke dalam masuk pemimpin kaum muslimin yang datang, maka berdiri itu adalah suatu hal yang dianjurkan. Harus jelas Pak, kita baca dalilnya harus jelas. Ada satu ada satu video yang datangnya dari Arab. Video ini ketika gurunya datang, semuanya berdiri, kemudian ada satu anak
tidak berdiri, lalu ditanya, mengatakan Rasulullah melarang berdiri terhadap orang lain, lalu dikatakan ini baru ajaran yang benar. Tidak benar itu. Sunnahnya kalau ada orang alim yang datang ataupun pemimpin kaum muslimin yang datang, penghormatannya dengan cara berdiri. Hadisnya sahih. Dan ini bukan bagian daripada ta'abbud ibadah, enggak. Ini tradisi yang sudah disetujui oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri menyebutkan qumu li sayyidikum, berdirilah penghormatan terhadap pemimpin kalian. Berdiri beneran. Jadi bukan satu amalan yang disebut bid'ah, mohon maaf. Ini kita harus jelas-jelas mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Tapi kalau sampai pada level cium kakinya, baru ini nggak jelas. Apalagi sampai nyuci kakinya, itulah pokoknya yang itu. Tapi kalau cuma sekedar berdiri, Nabi sendiri tidak masalah. Cium tangan juga sama, Pak. Tapi kalau berdirinya sama pemimpin, misalnya pemimpin Amerika datang berdiri, itu malah makruh hukumnya. Atau misalnya ada orang-orang pemuka agama lain kita cium tangan, itu haram. Harus jelas batasannya. Kalau dengan ulama muslimin, pemimpin kaum muslimin, sunnah berdiri. Tapi kalau orang ini bukan orang Islam, kemudian dia sendiri memusuhi Islam, enggak, makruh, bahkan bisa saja diharamkan untuk menghormati dengan berdiri, apalagi sampai cium tangan, enggak boleh. Nah, pada saat itu Abu Quhafah berdiri. Nah, Abu Bakar mengatakan, wahai bapakku, ya abadilah takum, jangan berdiri. Kenapa jangan berdiri? Lah, beliau ini walaupun pejabat, dia anak Abu Quhafah, nggak sopan sekali. Seorang ayah harus berdiri dengan untuk menghormati anaknya. Maka Abu Bakar nggak menginginkan hal itu. Maka kemudian datang beberapa orang sahabat menemui Abu Bakar, ramelah rumahnya. Tak lama kemudian datang Abu Sufyan. Abu Sufyan ketemu dengan Abu Bakar, teriak, "Hei Abu Bakar, gimana kabarnya? Masya Allah," ini teriak. Abu Bakar dengar, itu siapa itu? Berisik sekali. Itu Abu Sufyan. Katakan, Abu Sufyan yang selama ini memusuhimu dan lain sebagainya. Masih gedek juga rupanya Abu Quhafah dengan Abu Sufyan walaupun sudah masuk Islam. Maka Abu Bakar bilang, wahai bapakku, sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa masa lalu. Jadi Abu Bakar sendiri biasa menerima Abu Sufyan, tidak ada perubahan meskipun beliau sendiri sudah menjadi khalifah. Kemudian Tumadakhala faqtasala wa qaba wa sa'ala an-nas hawaijahu wa raja'a al-asr ila al-Madinah. Nah, kemudian setelah mengunjungi ayahnya, mandi, siap-siap, lalu kembali ke Haram, tawaf, lalu menunggu aduan-aduan daripada rakyat beliau, penduduk Mekah. Nah, setelah itu, hari itu juga Abu Bakar kembali ke kota Madinah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di dalam sejarah, tidak ada di antara para sahabat Nabi yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah Fathul Makkah, tidak ada yang balik ke kota Mekah. Mengapa? Jawabannya adalah dilarang oleh Rasulullah. Jadi Nabi sudah menetapkan bahwasanya sahabat-sahabat yang pindah dari kota Mekah ke kota Madinah itu tidak boleh balik lagi ke
Mekkah. Larangan ini kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu tidak memperkenankan para sahabat Rasulullah itu keluar dari kota Madinah. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa, ada permasalahan-permasalahan, Abu Bakar itu mengumpulkan para sahabat. Ditanya, adakah di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah membahas tentang permasalahan ini? Disampaikan permasalahannya, lalu kemudian kalau ada seorang sahabat yang mengangkat tangan, ya aku telah mendengar Rasulullah menyatakan seperti ini dan hukumnya seperti ini. Maka setelah ada kesaksian, maka hukum itulah yang diambil. Kalau tidak ada, barulah dikumpulkan para sahabat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dimusyawarahkan, barulah diambil keputusan. Nah, ini juga tradisi ini dilanjutkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab tidak memperkenankan para sahabat untuk keluar dari kota Madinah, kecuali beberapa orang sahabat. Nah, barulah di masa Sayyidina Utsman ibn Affan aturan tersebut diperlonggar, jadi tidak diperketat lagi, sehingga saat itu bertebaranlah para sahabat yang berhijrah atau pindah ke berbagai wilayah. Ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Umar dan lain sebagainya, bertebaran ke berbagai tempat, dan itu berlanjut sampai masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka kita akan mendapatkan berbagai perbedaan pendapat. Contoh dalam masalah qiraat misalnya. Qiraatnya Ibnu Mas'ud mungkin akan berbeda dengan qiraatnya sahabat Ali. Qiraatnya ini semuanya dikarenakan seperti Al-Quran itu sendiri diturunkan dalam 7 dialog. Nah, dialog-dialog inilah yang kemudian masing-masing dibawakan oleh para sahabat. Maka dari sinilah kemudian kita akan mendapatkan perbedaan-perbedaan dalam menghadapi permasalahan. Karena di antara para sahabat itu sendiri, kemudian ketika menghadapi permasalahan di tempat di mana mereka tinggal, itu berijtihad. Makanya kita akan temukan perbedaan pendapat antara penduduk Irak dengan penduduk Madinah, antara penduduk Madinah dengan penduduk Yaman, penduduk Yaman dengan penduduk Mesir dan lain sebagainya. Dan kemudian kita kenal dengan istilah mazhab. Mazhab ini adalah ijtihad para ulama yang awalnya mereka ini adalah didikan daripada para sahabat-sahabat yang tersebar tersebut. Dan permasalahan tentu berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Contoh, kalau di kawasan Basrah, kawasan Irak, itu awalnya adalah kawasan yang didomen oleh penduduk Romawi, dan Romawi itu kental sekali sentuhannya dengan pemikiran orang-orang Yunani, dan Yunani itu banyak sekali pemikiran-pemikiran filsafat. Maka logika di sana berkembang dengan sangat cepat. Maka cara menghadapinya lebih banyak ke arah logika. Maka kalau kita buka misalnya fikih Hanafi, Abu Hanifah, itu kental sekali pendapat-pendapat yang menggunakan logika yang tentunya tetap bersandarkan kepada dalil. Logikanya lebih kencang. Inilah kemudian disebut dengan ahlul ra'yi. Berbeda dengan penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah itu perkembangannya tidak sekencang yang ada di Basrah. Kenapa?
karena lingkungannya sendiri itu sama seperti pada saat ditinggalkan oleh Rasulullah, tidak ada perubahan yang besar, sehingga kejadian-kejadian baru itu jarang terjadi. Maka mereka itu nyaman-nyaman saja, tidak menggunakan logika. Nah, inilah kalau kita mendapatkan mazhab ataupun pemikirannya Imam Malik itu tidak terlalu bersandar pada logika yang bebas seperti Abu Bakar. Nah, inilah kemudian yang dikumpulkan oleh Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berasal dari Gaza, kelahiran Gaza, Palestina, kemudian belajar di Makkah, belajar di Madinah, belajar kemudian ke Basra, belajar kemudian ke Yaman, mengumpulkan kedua madrasah tadi, maka terbentuklah mazhab Syafi'i yang menggabungkan dua madrasah tersebut. Jadi ada penyebab kenapa kita mendapatkan perbedaan-perbedaan pendapat di dalam agama Islam, karena sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat yang mengajarkan keilmuan mereka di daerah-daerah tersebut. Nah, kemudian Abu Quhafa ini memiliki umur yang lumayan panjang. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, Abu Quhafa ini masih hidup. Dia mendapatkan berita bahwasanya anak beliau Abu Bakar meninggal. Maka saat itu Abu Quhafa bertanya, siapa yang menggantikan posisinya? Karena beliau paham bahwasanya kedudukan ini harus digantikan orang yang tepat. Maka orang-orang mengatakan yang menggantikannya adalah Umar. Maka Abu Quhafa mengatakan, oh, orang yang tepat itu adalah sahabat karibnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah, ternyata cara pemilihan pemimpin di dalam agama Islam itu lebih duluan berkembang dibandingkan pemilihan yang dilakukan di zaman sekarang. Pertama, pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah itu dilakukan oleh para sahabat, pemilihan langsung. Saat itu datang Abu Bakar dan Umar mendatangi penduduk Madinah yang saat itu sepakat untuk mengangkat khalifah Rasulullah dari kalangan mereka. Maka saat itu Abu Bakar dan Umar mendatangi dan mengatakan, Nabi telah berpesan, Al-Khalifatu min Quraisy, khalifah itu dari Quraisy. Maka lalu Abu Bakar membaiat Umar, wahai para sahabat, aku membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar menepis tangan Abu Bakar, tidak mungkin aku menjadi pemimpin selama masih ada Abu Bakar. Para sahabat sekalian, siapa yang menemani Rasulullah saat hijrah? Siapa yang beriman pertama kali kepada Rasulullah? Disebutkan sama Umar. Nah, ini penyampaian kelebihan-kelebihan. Ini bolehlah diikutin sama para calon pemimpin yang mungkin ada di sini. Sebutkan kebaikan-kebaikan. Maka setelah itu Umar mengatakan, siapa yang setuju denganku, aku akan memulai. Aku membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin. Maka sahabat-sahabat semua mengatakan, kami setuju kalau Abu Bakar sebagai pemimpin. Pemilihan langsung. Begitu Abu Bakar mau wafat, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar ingat,
Dalam waktu yang singkat itu banyak sekali goyangan yang menggoyang kondisi Islam, pemberontakan di sini segala macam. Maka Abu Bakar berpikir harus pemimpin yang kuat. Maka Abu Bakar memanggil para sahabat senior lalu mengatakan, saksikanlah di hadapan Allah, aku memilih Umar. Pendelegasian, Pak. Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah engkau akan menjebakku? Kalau macam kata Abu Bakar, dulu kau menjebakku, sekarang ditunjuk gak mau. Demi Allah, aku tidak akan menunjuk yang lain kecuali kau. Maka diambil stempel tak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada kaum muslimin, aku telah menunjuk Umar sebagai khalifah setelahku. Wassalamualaikum. Maka begitu Abu Bakar wafat, Umar dibaiat, dan terbukti 10 tahun Abu Bakar Umar memimpin, kondisi gonjang-ganjing yang terjadi di masa Abu Bakar itu reda, aman. Begitu Umar akan wafat, Umar memanggil 5 orang sahabat ahlul hilli wal aqdi, kalau istilah konon itu, undang-undang itu. 5 orang ini, 5 kandidat ini harus bermusyawarah, siapa di antara kalian yang menggantikanku, yang menunjuk khalifah. Di situ ada Utsman, Ali, Talha, dan beberapa orang sahabat yang lain. Kemudian sahabat-sahabat lain sepakat untuk menunjuk Utsman bin Affan. Jadi permusyawaratan di antara calon untuk menyerahkan, dan tentunya Umar itu orangnya selektif, Pak. Dia tidak akan menunjuk seseorang yang meminta jabatan. Yang ditunjuk sama Umar itu orangnya pasti amanah. Nah, begitu Sayyidina Utsman wafat, tidak sempat menunjuk. Maka saat itu para sahabat sepakat untuk melantik Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jadi lihat perbedaan cara penunjukan pemimpin di masa Khulafaur Rasyidin. Jadi semua versi itu ada, Pak, ya. Jadi mulai dari pemilihan langsung, pendelegasian, pemilihan melalui musyawarah, semuanya ada, dan itu sudah diajarkan demokrasi di dalam Islam. Sistem-sistem pemilihan seperti itu sudah ada sejak di zaman para Khulafaur Rasyidin. Karena kalau Nabi sendiri, Nabi tidak menunjuk, tapi Nabi cuma mengisyaratkan, Pak. Nabi mengisyaratkan kandidat beliau. Nabi itu pernah menulis untuk menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah beliau, tapi ditahan oleh anaknya Abu Bakar, yaitu Sayyidah Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, inna Abu Bakr rajulun asif. Abu Bakar itu orangnya terlalu melo, kalau sholat nangis, terlalu lemah lembut, tak cocok dijadikan pemimpin. Yang menjegal anaknya sendiri. Maka Rasulullah akhirnya ya sudah, serahkan kepada kebijakan kaum muslimin. Tapi isyarat tersebut ditangkap oleh Umar. Umar paham Rasulullah menginginkan Abu Bakar sebagai khalifah setelahnya, maka ditegaskan oleh Umar bahwasanya yang berhak itu adalah Abu Bakar.
Nah, inilah sekelumit kisah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini adalah sahabat yang siapapun yang meragukan suhbahnya beliau terancam kafir. Satu-satunya sahabat yang kalau kita meragukan kedudukan beliau sebagai sahabat terancam kafir. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri menyebutkan tsaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dua orang yang berada di goa, tatkala ia mengatakan kepada sahabatnya, jangan khawatir, Allah bersama kita. Siapa yang mengatakan kepada sahabatnya? Rasulullah. Siapa sahabatnya? Abu Bakar. Maka suhbah, kedudukan Abu Bakar itu diakui di dalam Al-Quran. Siapapun yang tidak mengakuinya sama dengan mendustakan Al-Quran. Dan orang yang mendustakan Al-Quran maka dihukumi, disepakati oleh para ulama, dihukumi sebagai kafir. Nah, kalau sahabat-sahabat yang lain mungkin tidak sampai level itu, tapi untuk Abu Bakar, dia adalah manusia istimewa yang kedudukannya di samping Rasulullah adalah kedudukan yang sangat tinggi sekali dan sangat dihormati sekali oleh Rasulullah SAW, di mana beliau ini bukan saja sahabat Rasulullah di masa Islam, tapi sudah menjadi teman dekat Rasulullah di masa jahiliyah. Bahkan kalau ingat pada saat Rasulullah menikah dengan Khadijah, Abu Bakarlah yang menghadiahkan kepada Nabi pakaian untuk pernikahan. Karena Nabi gak punya pakaian, tapi Abu Bakar memberikan kepada Nabi pakaian yang sangat mewah dan mahal untuk pernikahan tersebut. Inilah sekelumit tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.